Dengarkan ini para koruptor, dengarkan ini para pejabat, dengarkan ini para presiden pun sekalian, dengarkan para pemimpin. Nih kalamnya Sayyidina Ali karamallahu wajah, seandainya mayat di dalam kuburan sudah dikubur, maka semuanya akan terputus. Yang bisa menjamin hanya satu amal perbuatannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu lagi dengan saya Reja Al-Banjari Ustadz Brusli. Wacaw. Pemirsa, tayangan yang berikut ini kita akan membahas tentang pemimpin yang adil. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dan tujuannya pemimpin yang adil itu adalah apa tujuannya? Tujuannya hanya semata-mata kita mencari keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di zaman sekarang manusia sudah menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang tidak adil. Kali ini kami dari tim Ayang Debu TV akan membahas pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin ikhwan fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung kita menjurus ke tema. Temanya kali ini adalah pemimpin yang adil. Bagaimanakah ciri-ciri manusia atau pemimpin-pemimpin yang adil di zaman sekarang ini? Oh, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saat ini ada pemimpin yang adil. Seperti siapa contohnya? Seperti adalah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu luar biasa hadirin, pemimpin yang benar-benar adil. Timbul pertanyaan, apakah sekarang ada pemimpin yang seperti Sayyidina Umar? Allahu a'lam bishawab. Zaman sekarang banyak orang yang sudah menjadi pemimpin, begitu dia sudah menjadi lupa sama rakyat pemirsa. Maka pepatah mengatakan belum menjadi pemimpin rajin mengamalkan ayat kursi. Begitu jadi pemimpin lupa sama ayat. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab pemirsa. Hadirin ikhwan fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang pun juga pemimpin banyak disogok-sogokin. Maksudnya apa? Kalau kita zaman sekarang ini pemimpin kalah dengan apa? Kalah dengan materi, kalah dengan uang. Makanya zaman sekarang uanglah yang berbicara pemirsa, bukan pemimpin yang berbicara. Kalau banyak uang menang. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah jelas dalilnya. Mereka nanti yang menyogok ataupun yang disogok sama-sama dosanya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka nanti kata Allah, aku yang akan mengadilimu. Bahwasanya apa? Banyak pun orang-orang kafir yang ingin merongrong agama Islam. Banyak sekali orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam pemirsa. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka solidaritas dari itu, kita sebagai umat muslim jangan sampai hancur kita, dihancurkan umat Islam oleh orang-orang kafir. Maka pemirsa, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan umat kafir itu cuma hanya satu tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya hanya menghancurkan umat Islam. Jelas dalilnya di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru syawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Lalu disambung dengan ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Pemirsa tayangan Ayang Dimu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, innal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka orang-orang kafir itu tidak akan pernah mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad mengikuti ajarannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya orang-orang kafir terus saja merongrong agama Islam, terus saja memerangi umat Islam, bagaimana nanti dengan kita? Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang enggak mungkin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kata Allah, nanti di dalam kubur kaki mereka diikat, tangan mereka diikat, semua diikat rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ingat ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang tidak bisa berlaku adil, hadirin, tunggu ajabnya Allah nanti di dalam kubur. Banyak zaman sekarang orang yang berkuasa bukan orang yang pintar, yang berkuasa adalah orang yang banyak duit. Kalau orang banyak duit, insya Allah zaman sekarang menang. Maka benar, kalau punya pemimpin zaman sekarang seperti Khalifah Sayyidina Umar, tidak akan bisa orang-orang kafir untuk merongrong ke agama kita, hadirin, di agama Islam. Maka ada 3 pepatah mengatakan, bukan sebuah pepatah mengatakan, ini adalah kalam daripada Imamnya Syafi'i, saya kutip hadirin. Ada 3 pepatah, ada 3 kalamnya Imam Syafi'i mengatakan, kiamat ini nanti sudah dekat saja lagi. Yang pertama, banyaknya maksiat, ibadah berkurang. Yang kedua adalah banyaknya tempat peribadahan ditutup-tutupin, majelis musola masjid ditutup-tutupin. Yang ketiga, banyaknya para alim ulama dipanggil-panggilin. Kalau sudah yang 3 ini terjadi di tahun kapanpun kita Imam Syafi'i, maka tunggu kiamat sudah dekat. Survei membuktikan tahun ini terjadi solidaritas, ada virus wabah ini, maka omongan Imam Syafi'i sudah terbukti, ibadah berkurang, maksiat bertambah. Masjid dan musola pada ditutup-tutupin dan banyaknya para alim ulama meninggal dunia. Ini dunia sudah tua, kapan kiamat? Allah walam syawal. Maka solidaritas itu, saya Reza Al-Banjari, Ustadz Rusli Wajau, ayo buat pemimpin yang tidak bisa berlaku adil, maka tunggu ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh mereka di dunia, boleh mereka di dunia berkuasa, namun nanti di dalam kubur tunggu ajabku sungguh amatlah pedih. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, maka didengarkan buat pemimpin, buat orang yang suka memakan duit rakyat. Dengarkan ini. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, seandainya mayat di dalam kubur bisa berbicara 1 menit saja, mayat bisa berbicara di dalam kubur, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dengarkan ini. Saya sudah bosan, sudah capek, kesini, kesana, kesini, kesana, masih saja ada goncangan-goncangan yang Masya Allah luar biasa. Makanya ini ingat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, di dalam kubur seandainya mayat bisa berbicara 1 menit saja, maka
mayat itu akan berbicara, "Ya Rob, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya akan beramal. Saya tidak mau berbuat curang. Namun sayang, 1000 sayang, kalau kita sudah menjadi mayat tidak akan pernah bisa hidup lagi. Maka dengarkan ini para koruptor, dengarkan ini para pejabat, dengarkan ini para presiden pun sekalian, dengarkan para pemimpin. Nih kalamnya Sayyidina Ali karamallahu wajah, seandainya mayat di dalam kuburan sudah dikubur, maka semuanya akan terputus. Yang bisa menjamin hanya satu amal perbuatannya saja. Di dalam kubur kita dicambuk oleh malaikat mungkar dan nangkir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah amal perbuatan kita. Seandainya amal perbuatan kita kosong, seandainya kita tidak bisa berbuat lagi kebaikan-kebaikan, maka tunggulah pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalian boleh memerangin umat-umat. Di dunia kalian boleh tidak bisa berlaku adil, tapi tunggu pengadilan akhirat yang akan mengadilkan pemerintah-pemerintah yang tidak bisa berlaku adil. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam tayangan Ayang Debu TV ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Tip dari saya sebagai kita umatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo sama-sama mulai dari sekarang kita perbaiki akhlak kepada Rasul, kita perbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini dunia sudah tua. Yang tua, yuk sama-sama kita berzikir dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat pemimpin, yuk sama-sama kita berlaku adil. Jadilah pemimpin seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, luar biasa pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan pemimpin kali ini ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Hadirin tayangan Ayang Debu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam tayangan ini ada manfaatnya dan juga dalam tayangan ini ada memberikan faedah buat teman-teman yang menonton ini. Tip dari saya cuma hanya satu. Ana Al-Fakir Reza Al-Banjari atau Ustadz Rusli, mudah-mudahan negara kita Republik Indonesia ini kita mempunyai pemimpin yang adil dan seadil-adilnya. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita dimanapun berada, pemimpin di Indonesia kita doakan mudah-mudahan senantiasa dia panjang umur, murah rezekinya dan sehat badan, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya jikalau ada buat pemimpin kita Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tayangan ini. Saya menghimbau, bukan saya untuk mengkritik, bukan, tapi saya hanya mudah-mudahan negara kita Republik Indonesia ini bisa mendapatkan pemimpin yang adil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Reza Al-Banjari, Ustadz Rusli, wajau. Sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita Republik Indonesia ini juga terhindar daripada wabah virus corona. Sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Republik Indonesia kita ini mendapatkan pemimpin yang adil. Hadirin insya Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum ditutup, tip 2 dari saya. Yang pertama, yuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua buat pemimpin, mudah-mudahan kita saat ini mempunyai pemimpin yang adil. Saya Reza Al-Banjari, Ustadz Rusli, wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.